Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai keimanan kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu pandangan aliran teologi terhadap perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan. Yang kedua yaitu hubungan ikhtiar dan qada dan qadar. Yang ketiga yaitu hikmah iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Ironi dari kelompok 6 akan mempresentasikan pandangan aliran teologi terhadap perbuatan manusia dan perbuatan Tuhan. Tapi di sini saya dibagi dan mengambil pandangan aliran teologi terhadap perbuatan Tuhan. Nah, langsung saja ke materinya. Perbuatan Tuhan. Semua aliran dalam pemikiran kalam berpandangan bahwa Tuhan melakukan perbuatan. Perbuatan di sini dipandang sebagai konsekuensi logis dari zat yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aliran apa yang diambil? Aliran Mu'tazilah. Apa itu aliran Mu'tazilah? Aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional. Jadi pendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya terbatas pada hal yang dikatakan baik saja. Namun ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk. Tuhan tidak melakukan perbuatan buruk karena ia mengetahui keburukan dari perbuatan buruk itu. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak berbuat zalim. Ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh Mu'tazilah untuk mendukung pendapat di atas adalah surat Al-Anbiya ayat 23 yang berbunyi, La yus'aluna amma yaf'alu wa hum yus'alun, yang artinya dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya dan mereka yang akan ditanya. Dan surat Ar-Rum ayat 8 yang berbunyi, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bihaqqi wa ajalin musamma wa in katsiran minan nasi bi rabbihim lakafirun, yang artinya mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Tadi Abdul Jabbar, seorang tokoh Mu'tazilah, mengatakan bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Tuhannya berbuat yang baik dan maha suci dari perbuatan buruk. Dengan demikian, Tuhan tidak perlu ditanya. Ia menambahkan bahwa seseorang yang dikenal baik apabila secara nyata berbuat baik. Tidak perlu ditanya mengapa ia melakukan perbuatan itu. Adapun ayat kedua, menurut Al-Jabbar, mengandung petunjuk bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Andai kata Tuhan melakukan perbuatan buruk, pernyataan bahwa ia menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dengan hak tentu tidak benar atau merupakan berita bohong. Nah, untuk dasar pemikiran tersebut serta konsep tentang keadilan Tuhan yang berjalan sejajar dengan faham adanya batasan-batasan bagi kekuasaan dan kehendak Tuhan, mendorong kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai kewajiban terhadap manusia. Kewajiban-kewajiban itu dapat kita simpulkan dalam suatu hal, yaitu kewajiban tersebut baik bagi manusia. Aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, paham kewajiban Tuhan berbuat baik atau terbaik bagi manusia asahlah wa al-aslah, sebagaimana dikatakan aliran Mu'tazilah tidak dapat diterima karena bertentangan dengan paham kehendak dan kekuasaan mutlak Tuhan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Al-Ghazali ketika mengatakan bahwa Tuhan tidak berkewajiban untuk berbuat baik dan terbaik. Pandangan aliran teologi terhadap perbuatan manusia. Akar perbuatan manusia adalah keyakinan bahwa Tuhan pencipta seluruh alam semesta, begitu juga dengan isinya yaitu manusia. Tuhan maha berkuasa, kehendaknya bersifat mutlak. Maka dari itu timbullah pertanyaan, sampai di manakah manusia itu hidup dan bagaimana manusia bergantung kepada Tuhan untuk menentukan perjalanan hidupnya. Yang pertama, aliran Jabariyah. Jabariyah ekstrim berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan keinginan, tetapi atas kehendak dirinya. Misalkan, jika ada seseorang mencuri, maka perbuatan mencuri tersebut bukan atas kehendak dirinya sendiri, melainkan atas kehendak qada dan qadar yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Jabariyah Modera mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perbuatan peranan di dalamnya. Tenaga yang diciptakan di dalam diri manusia merupakan bentuk kekuatan atau tenaga untuk mewujudkan. Tarwaningsih akan menjelaskan tentang qada dan qadar dalam pandangan Sunni. Dalam bahasa agama, qada dan qadar sering diucapkan dengan satu, yaitu takdir. Walaupun keduanya memiliki maksud yang berbeda menurut Islam.
Yang dimaksud dengan qadar adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya, tentang segala sesuatu yang berkenan dengan makhluknya. Sedangkan qadar merupakan perwujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dan kadarnya dan berbentuk sesuai dengan irodahnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah iman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Termasuk orang beriman, untuk masuk ke dalam golongan orang beriman tentu harus memiliki rasa iman kepada qada dan qadar. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yasaddaquhu qala فأخرجني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره, yang mana dalam artinya orang itu berkata, engkau benar. Kami pun heran. Ia bertanya lalu membenarkannya. Orang itu berkata lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, engkau iman kepada para malaikatnya beserta kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Orang tadi berkata, engkau benar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, lebih banyak bersyukur. Mereka yang beriman kepada qada dan qadar adalah orang yang akan lebih banyak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Surah An-Nahl. Cynthia akan menyampaikan materi ketiga, yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar yang tadi telah disampaikan oleh Hanafi. Yang ketiga yaitu sabar. Beriman kepada qada dan qadar akan meningkatkan kesabaran kita. Kita akan menyadari bahwa sesuatu yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu selalu berusaha. Keimanan kepada qada dan qadar akan membuat seseorang selalu berusaha melakukan sesuatu yang terbaik. Dengan usaha dari seseorang tersebut, maka Allah akan memberikan jalan yang ringan baginya. Yang kelima yaitu terhindar dari sifat sombong. Hikmah selanjutnya yang akan didapatkan dari beriman kepada qada dan qadar adalah terhindar dari sifat sombong. Segala yang terjadi pada kita, yang baik maupun yang buruk, adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak seharusnya kita bersifat sombong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.